Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami pada tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah Jaringan Pita Lebar, yaitu Ibu Enda Setiawati pada tugas pertemuan kelima. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anggi Wijaya, NIM 2001619. Galuh Inti Aulia dengan NIM 200312. Nadia Indrianti dengan NIM 2006138. Selanjutnya, langsung saja kita akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, mengenai multipad propagation, yang akan dipaparkan oleh Galuh Inti Aulia. Kepada Galuh, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Untuk di sini multipad propagation, menurut kelompok kami yang telah kami simpulkan yaitu perambakan sinyal antara pemancar dan penerima melalui berbagai lintasan. Lintasan yang berbeda yang dapat terefleksi oleh beberapa objek seperti gunung, rumah, jendela, tembok, dan lain sebagainya. Dari lintasan tersebut, berbeda-beda yang mengakibatkan kuatnya sinyal penerimaan menjadi bervariasi. Kemudian untuk menurut kesimpulan dari kelompok kami mengenai fading, yaitu perubahan fase, polaritas, dan atau level dari suatu suhu terhadap waktu akibat adanya proses propagasi, fluktuasi daya sinyal yang diterima. Fenomena fading klasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu large scale fading dan small scale fading. Kemudian selanjutnya, untuk small scale fading menurut kelompok kami merupakan fading yang disebabkan oleh interferensi konstruktif dan destruktif dari multipad antara dua atau lebih sinyal terkirim. Small scale fading digunakan untuk menggambarkan fluktuasi yang cepat dari sinyal radio amplitudo selama periode waktu yang singkat atau jarak perjalanan. Akibat adanya small scale fading terjadi perubahan level daya terima yang cepat sepanjang interval waktu yang cukup singkat, kemudian terjadi pelebaran spektral akibat adanya dopplesive yang bervariasi pada sinyal multipad, kemudian terjadi distorsi waktu akibat adanya propagasi multipad delay, kemudian selanjutnya mengenai large scale fading, menurut kelompok kami, large scale fading merupakan fading yang disebabkan akibat keberadaan objek-objek pemantul dan penghalang pada kanal propagasi, serta pengaruh kontur bumi yang menghasilkan perubahan sinyal dalam hal energi, fasa, delay waktu yang bersifat random. Large scale fading digunakan untuk mempresentasi rata-rata data sinyal terima setelah melalui area yang luas sepanjang gelombang mencari ribuan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Galuh Inti Aulia. Selanjutnya mengenai flat fading, menurut kesimpulan kelompok kami yaitu di mana bentuk multipad fading yang mempengaruhi semua frekuensi di saluran tertentu, baik secara merata atau hampir sama. Fading multipad datar menyebabkan amplitude berfluktuasi selama periode waktu tertentu. Ciri dari kanal flat fading yaitu menyebabkan deep fades sehingga membutuhkan wireless lebih dari 20 atau 30 dB dari daya pemancar untuk mencapai laju bit error yang rendah. Selanjutnya ada selective fading, yang dimana selective ini atau selective frequency fading mengacu pada multipad fading ketika komponen frekuensi yang dipilih dari sinyal itu terpengaruh, di mana frekuensi selective fading ini disebabkan
versi waktu dari simbol yang ditransmisikan ke dalam kanal tersebut. Nah, jadi sehingga kanal menginduksi intersimbol interference atau IC dilihat dapat domain frekuensinya, di mana komponen frekuensi tertentu pada spektrum sinyal yang diterima memiliki penguat yang lebih dari yang lainnya. Frekuensi yang dipilih akan mengalami peningkatan, kesalahan, dan keredaman dibandingkan dengan komponen frekuensi lain dari sinyal yang sama. Hal ini dapat diatasi dengan teknik seperti OVDM yang menyebarkan data ke seluruh komponen frekuensi sinyal untuk mengurangi atau kehilangan data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Wijaya. Baik, selanjutnya yaitu intersimbol interference, yaitu gangguan intersimbol interference atau ISI merupakan bentuk distorsi sinyal di mana satu simbol mengganggu simbol berikutnya. Nah, hal ini dapat terjadi karena pantulan sinyal atau refleksi yang menyebabkan penerimaan sinyal informasi yang berulang dengan waktu yang berbeda atau bisa disebut dengan delay. Salah satu dari penyebab adanya gangguan ISI yaitu terdapat propagasi multipet pada suatu sinyal nirkabel dari pemancar yang menerima melalui banyaknya jalur. Nah, untuk menghindari adanya ISI, kita bisa menggunakan salah satu dengan memberikan sinyal equalizer pada sisi penerimanya. Selanjutnya, yaitu ada forward error control atau FEC. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, yaitu FEC merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh penerima untuk memperbaiki error yang mungkin terjadi selama transmisi data berlangsung. Nah, pada sisi transmitter akan menyisipkan sebuah algoritma sehingga receiver dapat memperbaiki error yang terjadi. Secara fisiknya berupa prosesor yang bekerja secara intensif, tapi meningkatkan efisiensi, yaitu bit informasi yang dilindungi dari kesalahan dengan mentransmisikan bit ekstra redundansi. Baik, mungkin cukup sekian mengenai pemaparan kelompok 4, yaitu pada mata kuliah jaringan pita lebar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terkendala ataupun penjelasan yang kurang jelas. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.